Kenalkan, nama saya Muhammad Arya Jikri dengan 3523 10277 dari kelas CE231 Program Studi Teknik Industri. Saya di sini ingin mereview jurnal mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk salah satu memenuhi syarat ujian tengah semester. Berikut judul jurnal saya, yaitu Pengaruh Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 terhadap kinerja pekerja konstruksi menggunakan tinjauan literatur. Sumber jurnalnya itu Manda C.A. dalam kurung 2024, pengaruh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 terhadap kinerja pekerja konstruksi menggunakan tinjauan literatur gudang jurnal multidisiplin ilmu dalam kurung 7 halaman 21 sampai 28. Latar belakang dari jurnal ini yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aspek yang sangat penting dalam industri konstruksi yang memerlukan perhatian serius untuk mencegah risiko kecelakaan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja. Program kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan maupun loyalitas perusahaan. Info terdapat 5 poin penting, yaitu tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja fisik, sosial, dan mental seluruh pekerja. Lalu yang kedua, pastikan semua peralatan dan perlengkapan digunakan sebaik mungkin. Yang ketiga, untuk mendukung dan meningkatkan gizi karyawan. Yang keempat, meningkatkan semangat, komitmen, dan partisipasi. Dan yang kelima, pastikan semua karyawan merasa aman dan tentram di tempat kerja. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini disebut tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah rangkaian penelitian yang mengumpulkan data kepustakaan atau penelitian untuk mempelajari topik melalui berbagai sumber perpustakaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja konstruksi. Tinjauan pustaka yaitu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, risiko. Risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat mengakibatkan kerugian, sehingga manajemen risiko berperan penting dalam melindungi perusahaan dari kerugian. Lalu berikutnya, manfaat manajemen risiko. Di antaranya melindungi aset perusahaan, meningkatkan profitabilitas, dan mengurangi biaya asuransi kesehatan. Tinjauan pustaka berikutnya yaitu perlindungan tenaga kerja. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, semua pekerja berhak atas lingkungan kerja yang aman dan etis sehingga layak ditempatkan. Lalu berikutnya, tujuan program K3. Program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan loyalitas perusahaan. Berikutnya juga ada manfaat prosedur K3. Manfaat tindakan keselamatan dan kesehatan kerja harus dikomunikasikan kepada semua karyawan melalui instruksi yang tepat sehingga mereka memahami pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja bagi mereka. Pastikan semua karyawan pun merasa aman dan tentram di tempat kerja. Lalu yang terakhir, alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang digunakan karyawan mengikuti pedoman SOP yang telah disepakati dalam perusahaan. Konstruksi pun wajib mengikuti kebijakan ketiga yang ditetapkan perusahaan selama bekerja. Sini ada bagian review. Tujuannya adalah untuk menemukan cara terbaik untuk mencegah risiko kecelakaan kerja di sektor konstruksi. Literatur yang dikumpulkan dijelaskan menggunakan tabel evaluasi kritis untuk mencapai tujuan penelitian dan hasilnya dibandingkan. Berikut di bawah ini ada 2 tabel contoh analisis evaluasi kritis. Lalu berikutnya implementasi. Implementasi K3 yang efektif tidak hanya melibatkan penegakan peraturan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama antara pekerja serta manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Penilaian ini sangat penting agar tindakan pencegahan dapat direncanakan dengan tepat. Lalu berikutnya ada kesimpulan. Dalam industri konstruksi adalah bahwa K3 memiliki dampak signifikan terhadap kinerja, produktivitas, dan keselamatan pekerja. Penerapan K3 yang menyeluruh dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, serta mengurangi risiko kecelakaan yang dapat menyebabkan kerugian material maupun non-material. Lalu ada saran. Perusahaan sebaiknya mengadakan pelatihan K3 secara rutin bagi semua pekerja, untuk memastikan mereka selalu memahami prosedur keselamatan kerja dan cara menangani situasi berbahaya, dengan menyediakan peralatan K3 yang memadai sesuai standarnya, seperti APD, peralatan tanggap darurat, alat pertolongan pertama, dan memastikan ketersediaan alat tersebut setiap saat di lokasi kerja.
Lalu berikutnya ada kelebihan dari jurnal tersebut. Penelitian dari jurnal ini menekankan bahwa penerapan ketiga memiliki dampak positif pada kinerja, produktivitas, dan keselamatan kerja, yang memberikan nilai lebih tinggi, yang memberikan nilai lebih bagi perusahaan dan kesejahteraan, sehingga dapat menjadi panduan bagi perusahaan konstruksi. Lalu yang terakhir ada kekurangan jurnal. Sebagai tinjauan literatur, penelitian ini tidak menyertakan data lapangan atau studi empiris yang bisa memberikan hasil lebih kuat jika menggunakan metode penelitian langsung pada proyek konstruksi. Oleh karena itu, secara keseluruhan jurnal ini memberikan kontribusi yang baik terhadap pemahaman pentingnya ketiga. Namun hasilnya dapat lebih kuat dengan studi lapangan yang dihadapi perusahaan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dari mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.